Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan. Mari kita syukuri nikmat ini untuk kita gunakan sebagai penghambaan diri kita pada Allah, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini kita upayakan sebagai sarana untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insya Allah kita selalu berupaya istiqamah mengikuti tuntunan ajaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang sedekah atau sedekah. Enaknya manggilnya sedekah atau sedekah? Sedekah, sedekah gitu ya. Infak. Bab man amara khadimahu bis sadaqati wa lam yunawil bi nafsihi. Qala Abu Musa alaihi salam huwa ahadul mutasaddiqin. Bab man amara khadimahu, orang yang menyuruh pembantunya bis sadaqati untuk mengeluarkan sedekah, memberikan sedekahnya. Walam yunawil binafsi, dan tidak melaksanakan dengan sendirinya. Qala Abu Musa alaihissalam wa huwa ahadul mutasaddiqin, dan ia adalah salah satu dari orang yang bersedekah. Jadi sedekah melalui orang lain atau menyuruh orang lain itu juga bagian daripada menjaga keikhlasan. Jadi kalau biar orang yang melaksanakan, kasih pembantu, kasih siapa, itu juga bagian daripada menjaga sifat ikhlas. Langsung juga ya, di mana keikhlasan dijaga, mungkin bisa jadi langsung juga lebih baik. Ya, diwakilkan lebih baik biar menjaga keikhlasannya. Sebab kadang-kadang kalau sedekah itu diberikan secara langsung, bisa jadi pujian orang yang dikasih, yang diberi sedekah itu berlebihan. Bapak hebat, bapak rajin, baik. Ya, khawatir ketika diucapin bapak baik, bapak hebat, bapak dermawan, kan itu. Bisa jadi tergerak di hatinya sifat riya, kan itu. Maka diwakilkan kepada orang lain, pembantunya, siapanya gitu. Jadi dia pun termasuk orang yang bersedekah. Artinya apa? Pembantunya yang memberikan itu juga bagian daripada orang yang ikut bersedekah. Jadi dari satu sedekah ini
akan membawa beberapa orang melibatkan orang lain sama-sama mendapat pahala sedekahnya. Jadi pembantu yang hanya memberikan saja, termasuk juga ia bersedekah, yang punya uang juga bersedekah, termasuk orang yang ikut juga menjaganya, semuanya mendapat pahala sedekah. Gitu. Dari satu sedekah itu membawa beberapa orang terlibat mendapat kebaikan. Dalam hadis dikatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasabat walil khazini mislu dzalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a muttafaqun alaih. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia bersabda, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, apabila seorang perempuan, seorang istri menginfakkan harta min ta'ami baitiha, dari makanan rumahnya, dari makanan yang ada di rumahnya, min ghairi mafsadatin, dengan tidak membawa kerusakan, membawa malapetaka. Istrinya mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak dari rumah itu, dari keadaan yang ada di rumah, baik itu makanan ataupun itu uang gitu ya. Min ghairi mafsadatin, dengan tidak merusak kondisi keuangan di dapur. Artinya kalau sedekah makanan, ya keluarga ahlul bait, tuan rumah semuanya makan, nggak ada yang kelaparan. Kalaupun itu yang dikeluarkan adalah berbentuk uang, tentu tidak merusak kondisi keuangan di rumah. Artinya tidak sampai kemudian nggak jadi makan karena uangnya dipakai buat sedekah. Yang mengeluarkan siapa? Istrinya, tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi tidak merusak kondisi uang belanja dapur itu. Setelah diinfakkan masih ada kecukupan. Ghairu mafsadatin, dengan tidak merusak kondisi keuangan di dapurnya. Falaha ajruha bima anfaqat, maka bagi perempuan itu, bagi istri itu adalah pahala apa yang ia, dari apa yang ia keluarkan, yang diinfakkan. Wali zaujiha ajruhu bima kasabat, dan bagi suaminya mendapat pahala dari apa yang ia dapatkan. Suaminya yang mencari dapat pahala, istri yang mengeluarkan infaknya dapat pahala, bahkan walil khazini mislu dzalik, bagi yang merawatnya, yang menjaganya, pembantunya, siapanya, mendapat pahala sama seperti pahala yang menginfakkan, sama seperti pahala yang mencari infak itu, sama seperti orang yang pahalanya seperti orang yang menjaga itu. La yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'a, tidak mengurangi pahalanya sebagian dari sebagian yang lain. Jadi semuanya ikut terlibat. Padahal yang diinfakkan satu amplop, tapi ini yang mencari, ini yang memberikan, ini yang menjaga, bahkan ada orang lain yang sebagai apanya, semuanya mendapat pahala yang sama. La yanqusu ba'dhum ajra ba'din, tidak mengurangi pahalanya sebagian dari bagian yang lain. Jadi satu sama lainnya sama-sama mendapat pahala penuh. Bukan dibagi pahalanya, yang dibagi kerjanya. Ini yang punya uang, ini yang ngasihin, ini yang ngerawat, ini yang ngapain, semuanya kebagian pahala dalam urusan kebaikan. Tapi juga sebaliknya, kalau ini dalam urusan maksiat, maka semuanya kebagian bagian apa? Dosa, tidak mengurangi dosanya yang melakukan, yang membiayai dapat dosa, yang melakukan dapat dosa, yang mengantarkan dapat dosa, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya dapat dosa, tidak mengurangi dosanya orang-orang yang berbuat. Jadi dalam sisi kebaikan sama dapat pahalanya, tidak berkurang dari satu yang lainnya, dan dari sisi dosa sama-sama dapat dosa.
Sehingga dikatakan dalam surat Al-Maidah itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bekerja samalah, saling tolong menolonglah dalam urusan kebaikan. Urusan kebaikan kita bantu. Walaupun kita nggak ngasih tapi kita nyariin. Walaupun kita nggak nyariin tapi kita ngumumin, nyebarin di WA gitu ya. Mau ada mohon bantuan gini kan itu. Yang penting ada kontribusi apapun gitu ya. Urusan kebaikan, wat taqwa, dan urusan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kita saling tolong menolong, membantu, saling mensukseskan dalam urusan al ismi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Urusan permusuhan kita dorong, udah lawan aja gitu kan ya. Kalau nggak ada golok ada di rumah gitu kan. Kalau nggak ada ini ada kan itu. Itu namanya mensukseskan proses permusuhan, proses dosa. Sebentar lagi Pak RT ada kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan gitu kan ya. Ayo kita iuran, nggak usah diumumin, kita keliling. Apa ini? Iuran kemerdekaan kan gitu. Acaranya apa? Acaranya ini, waduh kan itu. Ya, jadi kalau di dalamnya semuanya acara-acara ubudiyah, perilakan ibadah, mencerdaskan anak-anak, lomba adzan, lomba baca Quran, lomba hafalan segala macam gitu. Bila perlu yang tua-tua nggak apa-apa, lomba ngapalin surat As-Sajdah kalau jangan itu kan ya. Lomba yuk berapa orang yang ikut yang daftar ngapalin surat Yasin. Gak apa-apa gitu kan. Ya, acara apa? Acara Agustusan. Aneh nih Pangurawi gitu. Agustusan ya lombanya lomba ngapal Quran gitu. Gak masalah. Nah nanti yang ikut membantu iuran, ikut membantu nyumbang dananya, ya lau ajrun, dapat pahala, yang melaksanakan pahala, yang nyediain apanya pahala, termasuk ya yang nggak ngapa-ngapa cuma pelaksana doang, kebagian pahala tidak berkurang dari satu sama yang lainnya. Semuanya dapat kebagian yang sama kan itu. Tapi kalau itu dalam urusan dosa, ya siap-siap kebagian dosa juga. Kan saya nggak minum, iya tapi kamu beli. Saya nggak minum tapi kamu ngasih uang. Sekali kamu ngasih gelasnya, semuanya kebagian semua kan itu. Jadi dalam hadis dikatakan man a'ana ala maksiatin kana fariqan minhu. Barang siapa yang membantu kemaksiatan maka ia dapat dosa sama dengan yang melaksanakan maksiat itu. Bagaimana dengan orang yang nyediain kamar gitu ya untuk orang-orang yang ya berbuat maksiat gitu, siapin kamar-kamarnya. Wajar kalau Pak RT marah kan itu. Ini kontrakan apa kontrakan Pak, tapi isinya ke perempuan semua. Ya kebetulan namanya kos putri kan itu ya, kan kos-kosan putri semua, nggak ada laki-laki. Tapi kadang-kadang ada laki-laki datang, ya tinggal pantauan. Kenapa? Di mana tempat di dalamnya ada perbuatan maksiat sudah berlebihan, ya fa'ammal balwa, maka bilahi murka Allah akan turun di tempat itu, tidak palah pilih, ya tidak milih-milih. Ini jangan, ini rumahnya Pak Mul tukang sholat itu kan itu, dilewatin aja kan itu. Ya amal balwa menyeluruh kan itu. Jadi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wattaqu, takutlah terhadap orang-orang yang zalim yang akan ditimpa oleh Allah azabnya, tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi kalau di tempat ada yang zalim, ketika azab Allah turun, itu akan menimpa semua yang ada di tempat itu. Tidak dipilih, oh ini rajin ibadah, dilewatin gitu, semuanya kenakan. Fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu khassah. Tidak menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, yang ada di dalamnya ke bawah-bawah. Kalaupun nanti ada seseorang
di wilayah kita yang berbuat dosa terkenal gitu ya, terkenal gitu kan. Kemudian orang mana? Orang komplek PPI. RT mana? RT sekian. Sudah RT-nya disebut, oh RT-nya anu. Komplek mana? PPI. Yang berbuat berapa? 1 orang. Tapi yang disorot itu adalah mana? Kompleknya. Lebih khusus lagi siapa? RT berapa? Itu polisi datang tuh nyari Pak RT-nya mana, kan itu. Baru nyari orangnya mana, kan itu. Jadi ke bawah semua, kan itu. Ya. Kalau di dalam itu ada kebaikan, satu umpamanya anaknya siapa menjadi hafidhah 30 juz dan kemudian mendapat apa gitu kan. Orang mana? PPI. Masya Allah hebat PPI. Kenapa? Kena ada rumah Qur'annya gitu. Burung dadi ya. Kena ada rumah Qur'annya sampai melahirkan beberapa banyak anak-anak hafidhah. Itu suaranya harum. Kan itu. Tapi kalau di dalamnya banyak kerusakan-kerusakan, ya juga viral dan suaranya nggak nyaman, kan itu. Jadi dalam urusan kebaikan, walaupun kita nggak ada, tapi kita ikut kontribusi. Ngapain tuh bagian apanya, semua itu akan mendapat pahala sama dengan orang yang memberikan infak itu, kan. Jadi dalam kisahnya hadisnya Aisyah ini dikatakan yang mengeluarkan sedekah itu, infak itu adalah istrinya, ya, dari keuangan dapur, sedekahkan. Istrinya dapat pahala karena melaksanakan sedekah itu, suaminya dapat pahala karena suami yang mencari harta itu, termasuk pembantunya dapat pahala. Kenapa? Karena yang mengamankan itu. Termasuk mungkin kalau ada yang nganterin juga bisa, kebagian semuanya, kan. Itu namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan. Hadis selanjutnya, la shadaqata illa an dhahri gina wa man tasaddaqa wa muhtajun aw ahluhu muhtajun alayhi dainun fad-dainu haqqu an yuqda min as-sadaqati wal itqi wal hibati wa waraddun alayhi falaysa an yaltifa amwalan nas. Bab la shadaqata illa an dhahri gina. Ini aturan, ya, harusnya tidak ada sedekah, tidak harus sedekah kecuali dari orang yang sudah betul-betul kebutuhannya tercukupi. Ya. Kalau ngitung cukup kayaknya bercukup-cukup gitu ya. Tidak ada sedekah, tidak harus sedekah kecuali bagi orang yang sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Udah penuh-penuh, udah selesai, ini masih kurang kan gitu. Nah, jadi kalau manusia itu nggak pernah merasa cukup. Yang masih kurang, ya kurang, yang sudah terpenuhi kurang gitu. Apalagi yang nggak ada gitu ya. Tapi begitulah manusia. Jadi tidak pernah merasa cukup, kan itu. Kenapa? Karena memang ya masih pengen makan, masih kepengen bagaimana, semua itu adalah ya kebutuhan manusia. Wa man tasaddaqa wa muhtajun, dan barang siapa bersedekah tapi dia juga butuh. Kita sedekah tapi kita juga butuh. Ya, kalau hadis-hadis yang kemarin itu kan, kalau 1 biji kurma kan bisa dibagi 2. Kita juga butuh, kan itu. Au ahlu, atau keluarganya juga butuh. Kita mau sedekah tapi saya juga butuh, keluarga saya juga butuh, gitu. Au alaihi dainun, atau orang itu punya utang. Kita sedekah tapi utang kita belum selesai, gitu kan. Faddainu ahaqqu an yuqda minas sadaqati wal itqi wal hibati. Maka utang itu lebih diprioritaskan untuk diselesaikan, ya. Utang lebih diprioritaskan daripada sedekah, mendingan bayar utang. Sedekah itu sunnah kalau memang babnya bab infak, bab sedekah, sementara bayar utang itu adalah
wajib. Maka didahulukanlah bayar utang, diprioritaskanlah bayar utang. Saya kepengen nyumbang, pengen infak, pengen, tapi utang saya belum selesaikan itu. Yang betulan jatuh tim. Wal itki, dan memerdekakan budak. Ya, itku rokobatin, fakku rokobah gitu ya. Jadi memerdekakan budak itu pakai biaya. Ya, mengeluarkan seorang dari apa namanya beban, ya, waktu memerdekakan hamba itu juga ya ibadah. Cuma kita masih ada utang belum selesaikan. Wal hibah, dan dari hibah, kita mau hibah tapi kita masih punya utang, maka itu didahulukan. Wa raddun alaihi, dan ia dikembalikan. Laisa yutlifa amwalan nas, sehingga tidak merusak, membinasakan harta-harta orang lain. Kalau dia punya utang kemudian rajin sedekah, yang punya uang itu, piutang itu, ya dianggap merusak merusak hartanya. Artinya keuangan seseorang ini ya terusak karena orang yang punya utang ini bukan bayar utang, malah rajin sedekah, memerdekakan hamba, rajin hibah dan sebagainya. Itu namanya yatrifa amwalan nas, merusak kondisi ekonomi orang lain. Jadi dengan tidak membayarnya hutang itu, kondisi keuangan ekonomi orang lain ya terganggu. Harusnya ini bisa kesini bisa, tapi karena orang ini nggak bayar utangnya, maka terganggu ekonomi atau keuangan orang itu. Kenapa nggak bayar utang? Karena uangnya buat sedekah, uangnya buat infak, uangnya buat hibah, uangnya buat memerdekakan hamba, kan itu nggak boleh. Kalau memang sudah waktunya harus bayar utang, muqaddamun, harus disegerakan, diprioritaskan utangnya. Bahkan dalam bab waris itu ya. Jadi tidak bagi-bagi dulu harta peninggalan almarhum sebelum utangnya almarhum, wasiatnya almarhum diselesaikan. Jangan sampai anak-anak sibuk bagi harta warisan, harta peninggalan almarhum, sementara utangnya almarhum belum selesai. Itu mengganggu, merusak keuangan orang lain. Dan itu. Sehingga ayatnya dikatakan apa di surat An-Nisa itu di ayat 11-12 dikatakan mimba diwasiyatin audainin, mimba audain yusob, ya. Jadi setelah ditunaikan wasiatnya almarhum, setelah diselesaikan utangnya almarhum, baru kalau masih ada haknya ahli waris, kan itu. Jangan urusi ahli waris dulu, saya kebagian berapa sementara utang almarhum tidak diselesaikan. Itu mengganggu keuangan orang lain. Harusnya almarhum ini bayar utang, ya, sehingga bisa pindah ke tempat lain, ya, meningkatkan usahanya, tapi karena tidak dibayarkan utangnya, maka mengganggu keuangan usaha orang lain. Maka utang didahulukan sebelum ya zakat. Maka dikatakan la shadaqata illa an dhahri ghina, tidak harus sedekah, tidak ada sedekah kecuali dari orang yang sudah memenuhi kebutuhannya. Selama masih ada utang, selesaikan dulu utangnya, kan itu. Walaupun sebetulnya di masa-masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang punya kebutuhan, banyak orang yang memang masih membutuhkan tapi disedekahkan. Itu namanya isar. Namanya isar. Jadi isar itu mendahulukan kebutuhan orang lain. Jadi kalau ngantri makan itu sama-sama butuh, ya kan, dahulukan orang lain. Kalau kita ini kapan gitu kan ya. Dan itu ya. Jadi punya kepentingan atau memang punya sama-sama butuh, tapi dahulukan orang, itu namanya isar. Itu namanya sebaik-baik tingkatan ukhuwah. Setinggi-tinggi tingkatan ukhuwah adalah isar. Ya, jadi ukhuwah yang paling hebat adalah mendahulukan kepentingan saudaranya. Oh, silakan Pak dulu. Gitu. Tapi itu jarang ya. Saya butuh, gitu ya.
Orang itu butuh gitu. Jadi biarlah orang aja dulu, saya belakangan. Sampai-sampai terjadi di perang Badar itu, gitu. Di sana teriak air, gitu. Ada yang bawa air, gitu kan. Di sana dulu, itu lebih butuh. Dipindah lagi air ke tempat yang teriak air lagi, yang sana nggak dikasih karena dipersilakan yang lain dulu, akhirnya muter. Semuanya teriak akhirnya air ini nggak ada yang minum, semuanya meninggal menjadi syahid, nggak sempat minum. Kenapa? Begitu teriak air, begitu dianterin sampai sana jalan teriak lagi, oh sana dulu. Itu namanya di ayat dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan kepentingan orang lain walaupun dia juga sangat butuh. Jadi ayat yang di surat apa itu para jali? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu di surat apa tuh yang tentang wa yu'thiruna al-khayr, kalau nggak di surat Al-Hasyr Al-Hasyr kayaknya. Wa yu'thiruna kana bihim khasasah. Ya sedikit agak bertentangan dengan hadis-hadis tentang sedekah. Sedekahlah walaupun dengan ya separuh kurma, sebelah kurma. Itu memang ya sebetulnya kita masih butuh. Kurma satu itu kalau kita makan juga menjadikan kenyang. Tapi dibagi dua kan itu. Seandainya kita minum satu botol ini kemudian di sana juga masih butuh air, kalau kita bagi dua, sebetulnya kita juga kurang kan itu. Di situ adalah ya dalam rangka mengedepankan urusan-urusan sedekah, kebutuhan orang lain. Walaupun sebetulnya kita juga butuh. Tapi sini dikatakan tidak harus sedekah kecuali dari orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya. Maksudnya kebutuhan yang sifatnya pokok gitu ya. Primer harus didahulukan kan itu. Tapi kalau kita melihat ya sahabat-sahabat Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu berlomba dalam urusan sedekah, ya, dalam urusan infak gitu. Jadi ketika Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, gitu ya, ya Rasulullah, separuh hartaku saya infakkan di jalan Allah. Abu Bakar dengar, ya Rasulullah, semua harta saya disedekahkan di jalan Allah, semuanya gitu kan. Itu namanya berlomba dalam sedekah. Jadi begitulah segitu, oh saya lebih baik kan itu, lebih banyak kan itu. Itu bukan dalam rangka saling ria, tapi ya dalam rangka siapa yang paling banyak sedekahnya kan itu. Ya. Jadi kalau Abu Bakar itu semua hartanya, sampai ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalau harta kamu semua disedekahkan, terus apa buat keluargamu? Allahu wa rasuluh, Allah Maha Kaya kan itu. Tapi kita belum sampai sana ya. Kalau semua dikasihin gitu ya. Isar itu kalau kita lagi naik motor, ada orang jalan kaki, mang bawa motor saya aja, saya nggak apa-apa jalan kaki. Itu isar, mengedepankan kepentingan orang lain. Begitu kita mau udah dapat jatah, orang nggak kebagian, punya saya aja mang. Ya, mending kalau makan mah ya. Tapi kalau kendaraan nggak kebagian tempat, udah duduk sini aja. Isar itu kadang-kadang jarang kita lihat seperti itu. Orang tua, nenek-nenek berdiri di kereta, pegangan sampai ya udah gendong tas, berdiri goyang-goyang gitu ya. Ada anak muda duduk, seandainya isar, duduk sini nek gitu ya. Sebetulnya mungkin sama-sama bayar, yang berdiri bayar, duduk juga bayar kan itu. Tapi seandainya yang tua, yang muda ini isar, duduk sini mah gitu. Jarang kalau orang tua yang berdiri. Halo, jarang orang isar kalau yang berdiri itu nenek-nenek. Tapi kalau yang berdiri itu perempuan, muda, Mbak duduk sini Mbak. Hah? Gitu. Ini
lillahi ta'ala apa bagaimana gitu. Orang tua sampai bongkok-bongkok pegangan gini goyang-goyang sampai di kereta atau di bis itu kan ya. Anteng aja duduk gitu. Begitu yang berdiri itu perempuan cantik gitu ya. Mbak duduk sini mbak. Makasih mas. Kagak enak begitu. Jadi jarang kita lihat begitu tuh ada yang isar terhadap orang yang memang sangat-sangat butuh. Sudah ditulis di kereta itu tempat lansia. Ada pernah begitu ya? Di kereta ditulis prioritas buat lansia. Selama kosong nggak apa-apa kita dudukin gitu ya. Di bis-bis yang di dalam bandara itu yang jemput penumpang pesawat, jemput sama bis kan untuk keluar dari area bandara kan itu ditulis prioritas orang tua. Bis sing mengatik baiklah, tapi kan namanya bawa barang berat kan itu sama kapan tempat duduk kan itu. Tapi di situ ya isar itu bisa dilaksanakan, mendahulukan kebutuhan orang lain. Silakan kan itu. Ya selama itu tidak merusak kondisi kita, kebutuhan kita kan. Oh masih bisa kan itu, masih bisa nahan. Mungkin nanti saya di sana aja kan itu, masih bisa saya berdiri. Biarkan nenek-nenek ini dudukkan itu namanya isar gitu. Itu namanya tingkatan ukhuwah paling tinggi. Kalau kita sedekah ngasih-ngasih ya biasa aja. Tapi kalau sudah mendahulukan kepentingan orang lain, saya belakangan aja itu masya Allah. Wa yu'thiruna ala kana bima khassasa. Para muhajirin yang dari Makkah menuju Madinah nggak bawa apa-apa. Sampai Madinah boro-boro makanan, tempat tinggal nggak ada. Mereka buka tempat. Silahkan rumah kami tempati. Silahkan di sini tidurnya. Itu berapa berbondong-bondong dari Makkah ke Madinah, mereka tuh nggak bawa harta benda, gitu. Nggak bawa harta benda, nggak, apalagi rumah, gitu. Apalagi istri. Ada yang ditinggal istrinya, nggak diajak hijrah. Ditawarkan, Pak, saya punya istri 3. Apa nggak ada, silakan pilih di antara salah satu istri saya. Ditawarin. Pernah dengar nggak para jadi begitu? Iya kan? Jadi begitu para muhajirin datang, yang memang yang hijrah cuman suaminya yang nggak mau kan itu ya, tertinggal gitu dalam kondisi belum iman gitu, ditinggal. Bahkan ada yang perempuannya hijrah suaminya nggak hijrah gitu, maka itu ditawarkan, silakan saya punya 3. Bukan pilih sisanya, bukan pilih yang mana kamu mau gitu kan, bukan silakan kalau kamu mau yang ini buat kamu, enggak, pilih mana yang kamu mau. Gitu. Coba baca di sejarah tentang hijrah demokrasi itu, masya Allah. Yang namanya Abu Ayyub Al-Ansari itu rumahnya dibuka lebar. Silakan ditempati rumah saya. Waktu kejadian tsunami 2004 itu ya. Itu kan orang yang di tingkat bawah itu semua haus kan, semua rata kan itu. Yang tsunami itu kan itu. Yang bagian di atas gunung itu belum kesentuh. Semua lari ke gunung itu. Mereka mau tidur di mana? Masjid nggak cukup, nggak muat masjid yang di atas itu. Akhirnya rumah-rumah itu silakan rumah saya, silakan rumah saya. Semua, bahkan yang punya rumah nggak apa-apa saya tidur di luar. Di Aceh itu namanya isar gitu. Saya 2 minggu di sana tuh masya Allah menyaksikan ukhuwah itu ya. Walaupun sebetulnya lihat dari sisi lihat agamanya, wallah alam ini siapa nggak kenal kan itu. Apakah Islam apa bukan Islam, apakah siapa? Pokoknya masuk rumah saya kan itu. Itu ya lihat persaudaranya masya Allah gitu. Kenapa? Karena rumah mereka sudah nggak ada, rata sudah kan itu. Sehingga lari ke atas itu ya semua buka rumah. Coba kalau jangan ke rumah saya, tutup gitu kan. Ini orang mau dari mana? Masjid sudah nggak nampung, penuh kan itu. Akhirnya rumah-rumah ditempatin kan itu. Sampai kemudian dibikin dapur umum segala macam itu ya masya Allah cara itu betul-betul mencontohkan apa seperti ketika penduduk Makkah hijrah ke Madinah. Di situ nilai harta kita itu masya Allah sangat bernilai, bahkan harta kita akan membawa kebahagiaan kita, kesenangan kita di dunia wal akhirah. Begitu bangganya, senangnya kalau orang itu menikmati pemberian saya. Senangkan itu di akhirat nanti, ini akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kan itu. Kenapa? Karena mungkin sudah pernah saya bacakan di hadis ini
bahwa harta yang ia simpan itu gitu ya, nanti yang miliknya akan menjadi bara api. Kalau yang perhiasan, gelang atau kalung itu juga menjadi bara api, melingkar di lehernya, melingkar di tangannya. Yang barang simpan itu akan dijadikan bara api dan disiskakan di punggungnya. Jadi disimpan-simpan itu akan menjadi azab kan itu. Diinfakkan akan menjadi penolong kita kebagian di dalam akhirat nanti kan. Sehingga yang namanya sedekah jariyah, yang namanya apapun bentuknya, kalau itu untuk kebaikan, semua itu membawa kebaikan nanti kan itu. Kita lihat hadisnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafa atrafahullah ila an yakuna ma'rufan bis sabri. Man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil hartanya orang lain. Ya, akhadha amwalan nas. Yuridu itlafa, tujuannya itu merusak. Diambil tapi bukan disedekahkan, tapi untuk merusak. Diambil hartanya biar tambah hilang busuk atau bagaimana, diambil tapi dibuangkan untuk tujuan merusaknya. Atlafahullah, maka Allah akan membinasakan orang itu. Jadi ngambil ya harta orang lain tapi tujuannya untuk dirusak. Biar nggak kemakan, biar nggak manfaat, dibuangkan itu. Atlafahullah, maka Allah akan merusak, membinasakan orang itu. Bahkan di hadis ini, barang siapa yang utang pada orang lain dengan tujuan untuk membayar utang, Allah akan memudahkan bayar utangnya. Barang siapa yang utang pada orang dengan tujuan untuk tidak mengembalikan utangnya, nggak mau bayar, pokoknya saya utang tapi biar mereka habis diutang-utangkan itu Allah juga memberikan kesulitan bagi orang yang utang tapi tujuannya tidak mau bayar. Jadi bagi orang yang utang kemudian tujuannya mau bayar, dimudahkan proses untuk bisa kebayarnya. Barang siapa yang mengambil harta orang lain tujuan untuk dirusak, biar nggak kemakan, biar nggak manfaat, biar rusak segala macam, atlafahullah, Allah akan membinasakan orang itu. Jadi bukan doanya orang hartanya diambil, hartanya dirusak, tapi Allah yang akan membalas perbuatan itu. Jadi tapi kadang-kadang yang hartanya diambil, hartanya dirusak, kadang-kadang spontan doanya nggak baik. Mudah-mudahan yang ngambil motor saya, gitu ya. Cara yang doanya itu, semoga yang ngambil motor saya dapat hidayah, rizkinya melimpah ruah, nyolong maning kali itu. Jarang doanya itu begitu. Paling doanya itu mudah-mudahan. Banyak jelek doanya kan itu. Mungkin pernah lihat kemarin ini 2 hari 3 hari ini, lihat status saya, status keluarga saya itu statusnya maling gitu ya. Maling di sekolah saya ngambil infokus, ngambil printer, ngambil laptop gitu kan, pakai karungnya karung pemulung kan itu ya, masuk kelihatan jelas dari CCTV. Ngambil jam berapa? Jam 4:30 subuh, menjelang orang berangkat ke masjid. Masuk dari kamar mandi, lompat terjun dari plafon, pas plafon yang dibolong itu pas lemari, jadi enak. Lewat lemari turun ke bawah, usah kelihatan itu kan itu. Disebar, yang gerah malah polisi sama itu. Kenapa nggak lapor ke saya? Mau lapor ke kan susah lapor gitu. Gitu. Lapor suruh bawa kwitansi pembelian itunya mana? Lah udah kemana Pak? Namanya proyektor udah dibeli berapa bulan? Kalau cari kwitansi nggak ketemu, lari terus kardusnya mana? Kardusnya gitu kan, buktinya kan itu. Akhirnya nggak lapor tapi sebarin di Instagram, di mana terus sebar banyak mana-mana gitu ya. Yang gerah malah polisi gitu. Kenapa nggak lapor? Ya, terus dicari, datang ke rumah, ya gimana Pak, anak saya udah lapor tapi diminta pelengkapi kwitansi pembeliannya, dilengkapi kardusnya, terus ada surat kuasa dari. Ya susah ngelaporin kan, nyari kwitansi itu di mana? Udah dibuka kardusnya, udah diambil sama orang, mana dibuangkan itu.
Akhirnya nggak lapor, udah nggak usah lapor, biar aja kan itu. Udah lapor juga mau ketemu nggak kan itu gitu. Jadi bisa jadi mungkin salah satu dari doanya, mudah-mudahan maling itu dapat hidayah gitu ya. Mudah-mudahan maling itu dapat rezeki gitu. Itu udah baik kan itu. Itu apa namanya? Ya sudah. Ya walaupun didoain celaka juga, wallah alam di mana orangnya kan itu. Karena ada yang lihat Pak pagi itu ada orang keluar dari itu bawa karung pemulung kan itu. Motornya taruhnya agak jauh, bisa susah nyarinya lah kan itu. Jadi barang siapa ngambil harta orang tujuannya untuk merusak, maka Allah yang akan merusak. Bukan doanya yang punya harta, bukan doanya siapa, tapi itu adalah balasan dari Allah. Kalau kita memberi seseorang paha apa sedekah, yang membalas kita sedekah itu bukan yang dikasih sedekah. Kan sedekah itu kan pahalanya imbalannya berlipat-lipat dari 1 menjadi 7 menjadi 700 dan menjadi tak terbatas, itu kan itu bukan dari yang kita kasih kan itu. Kasihan yatim, yatim membalas dengan berlipat-lipat, nggak mungkin. Ngasih orang miskin nggak mungkin, orang miskin membantu kita memberikan balasan berlipat itu dari Allah kan itu. Jadi kalau merusak harta orang lain, Allah akan merusak orang itu, membinasakan orang itu. Illa ayyakuna ma'rufan bis sabri, kecuali ya bagi yang pemiliknya yang hartanya dirusak itu memiliki sifat sabar. Ya udahlah, sudah hilang itu kan ya udahlah, sudah pecah kan itu. Seandainya harta itu dirusak gitu kan, mobilnya pecahin kacanya, sabar, ya udahlah, udah pecah mau diapain kan gitu ya, besok yang diganti. Jadi ayyakuna ma'rufan bis sabri, kecuali pemilik harta itu sabar, maka Allah nggak memberikan balasan pada yang merusak itu. Begitu kaca mobilnya dipecah, dirusak, ya semoga Allah mengampuni orang yang berbuat ini. Wis enak gitu kan ya. Jadi engkau gawe maning ya selama nggak di ini masih berbuat lagi kan itu. Jadi nggak jerah kan itu. Fayusiru ala nafsihi walau kana bi khasasa, maka ya seandainya harta itu diambil, ya udahlah, padahal kita juga butuh. Oh nggak ada ya, diambil orang, kita butuh kan itu. Begitu kemudian ikhlas, nggak ada kan itu, semoga Allah mengampuni, yaudah, itu mengedepankan kebutuhan orang daripada kebutuhan saya. Butuh tapi diambil orang, ya biar mungkin dia butuh. Ada nggak yang begitu? Begitu diambil orang, oh mungkin orang itu butuh, ya biarinlah. Saya juga butuh tapi orang dulu yang ngambil, mungkin mereka lebih butuh, biarin. Itu namanya isar. Fayusiru ala nafsi walau kana bi khasasa. Ka fi'li Abu Bakar, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq kan itu. Ina tasaddaqa bimali, ketika ia sedekah dengan semua hartanya. Kita masih butuh, tapi kenapa diberikan semuanya? Ya mereka lebih butuh. Wa kadzalika asarul ansari lil muhajirin. Begitu juga seperti isarnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah terhadap orang-orang muhajirin. Jadi penduduk Ansor ini, warga Madinah ini, begitu nyambut orang-orang Makkah yang datang ke Madinah sebagai kaum muhajirin, itu betul-betul semuanya silakan, silakan, silakan. Bahkan sampai istri pun silakan. Gitu. Ya maksudnya dicerai dulu Pak, bukan dikasihkan aja. Dicerai dulu baru dinikah gitu kan. Bukan diceraikan, silakan pilih di antara istri saya 3 ini mana yang kamu sukai, silakan. Bukan diambil doang, diceraikan dulu itu ya. Setelah itu baru dinikahi gitu, bukan oh iya buat saya ini, bukan gitu. Ya, itu mah ada aturannya. Kecuali makanan, oh silakan ambil kan itu. Jadi kalau diambil itu yang punya barang kemudian sabar, dan mungkin dia berpendapat mungkin yang ambil ini lebih butuh daripada saya, belum milik, lebih butuh daripada saya, maka ya yang ngambil ini aman dari iqab, sanksi dari Allah kan itu yang ngambil ini. Tapi kalau yang punya barang ini kemudian nggak ikhlas gitu terus gitu, bahkan nggak sedikit yang doanya nggak bagus,
begitu diambil hilang itu hartanya, macam-macam doanya kan itu. Mending kalau doa bagus itu maka orang ini akan mendapatkan iqab, sanksi dari Allah, ya seperti itu dirusak atau semakin kondisinya kalau semakin rusak, semakin parah. Bukan semakin Allah memudahkan jalan usahanya, jalan rezekinya, tapi semakin sempit. Kenapa? Yang namanya mencuri itu susah, ngintip-ngintip, ada orang enggak, ada CCTV enggak, itu kan. Ada bisa ngejualnya susah lagi, jual di mana ya, repot kan itu. Jadi semakin diberikan kesulitan dalam rangka mencari peluang-peluang rizkinya. Kenapa? Ya walaupun itu sebagai profesi, tapi tetap mikir-mikir. Kalau sering lihat di TikTok, di YouTube itu orang mau nyuri motor itu kan, lihat kanan, lihat kiri, terus gitu kan. Walaupun katanya prosesnya cepat, hilang itu 3 menit selesai kan itu, tapi ya, begitu ketemu, ketangkap, bonyok kan itu ya. Jadi hadis ini jelas, barang siapa mengambil harta orang untuk dirusaknya, untuk dihilangkannya, maka dia akan dirusak oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, ketangkap, bonyok. Berapa orang yang nonjok gitu kan, udah tangannya diikat, ditonjok dari kanan kiri, tendang, nggak bisa nangkis. Kalau tangannya masih lepas enak. Kan itu ini diikat, bonyok sampai bentuk wajahnya sudah nggak karuan gitu kan, masih dihajar aja. Motor mah nggak dapat, ya babak belur kan itu. Pokoknya mah untung nggak dibakar kan itu. Zaman kapan main bakar-bakar itu kan itu. Tangkap bakar itu. Itu namanya mengambil hak orang lain dengan tujuan menghilangkan, maka Allah akan membinasakan. Walaupun dengan tangan orang, Allah yang benar, tapi dengan tangan-tangan mereka. Ketangkep, babak belur kan itu. Jadi ke dunia maling pun hati-hati ya. Bahkan ketangkep, bonyok kan itu ya. Mending ketangkep kuis oleh barangnya. Terus ketangkep belum dapat, udah bonyok itu kan. Pulang-pulang ngadep istrinya. Kenapa mas kok begitu? Tadi berantem di jalan. Berantem apa gitu kan. Oh kamu kan. Wa nahaa sallam an idaatil mal, dan Rasulullah melarang kita tentang kita menyia-nyiakan harta. Jadi kalau kita memang sudah enggak butuh buat kita, mungkin orang lain butuh, jangan sampai harta itu mubadir. Idaatil mal, menyia-nyiakan harta. Jadi kalau masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Artinya kalau bentuk barang atau bentuk makanan, atau kalau mungkin masih bisa layak dimakan, jangan dibuang di sampah kan itu. Kira-kira ya ditaruh di mana, tulis siapapun yang butuh silakan ambil gratis, atau biar nggak panjang-panjang kata, silakan ambil gratis. Dioyak-oyak, dipilih-pilih orang gitu kan. Itu taruh depan rumah, di pinggir jalan, ditaruh di meja, di apa itu gitu. Itu yang ambil butuh, dipilih-pilih, kaos-kaos kita yang sudah lama, sudah nggak layak, sudah nggak masuk gitu kan, baju apa gitu kan, tumpuk di jalan, ditulis ambil gratis gitu. Itu pilih-pilih, mungkin bagi yang butuh, oh ini butuh buat saya, ini buat ini, ya ambil dan itu. Jadi tidak boleh idaatil mal kemudian dibuang, yang mungkin masih ada orang yang bisa memanfaatkan itu kan itu. Makanan, nggak tahu kalau makanan mah ya, ada nggak yang ngambil kan itu, basi kan itu, atau mungkin ya kita sudah berlebihan, sudah kenyang, taruh depan kan itu. Kalau dikasih sebelah tetangga kira-kira terima enggak, udah taruh aja di jalan gitu kan. Habis gitu, habis. Saya sehari naruh sampah itu, tulis gratis, gelas, tupperware kan itu ya, ludes kan itu, diambil kan itu, celana, baju, dipilih-pilih kan itu, dan orang lihat, wah ini mah nggak apa-apa, masih bersih kan itu, masih bebas lain pakai kan itu. Falasalahu an yudai amwalanas biillatis sadaqah, maka tidak boleh bagi seorang untuk menghanguskan, menghilangkan, membadirkan harta itu biillatis sadaqah. Lebih baik disedekahkan daripada dimubadirkan kan itu ya. Jadi barang-barang yang mungkin kita sudah nggak layak bagi kita,
bentuk apapun, ya. Kadang-kadang sepeda bosok di dapur. Ya, kalau dikasih tukang rongsok juga mau sedekah gitu kan. Atau mungkin bagi musim-musim masuk sekolah ini, mungkin ada anak yang mau dikasih sedekah, dikasih sepeda bekas gitu kan. Kalau mau kan itu. Kadang-kadang memang begitu musim masuk sekolah yang jual sepeda panen gitu kan. Beli sepeda kan itu. Ya, jadi ya mungkin kebanggaan orang tua. Cuman yang sekarang menjamur itu sepeda yang nggak bunyi, ya sepeda listrik, ngeloyor aja gitu kan, nggak ketahuan udah ngeloyor aja gitu kan. Anak-anak bawa kendaraan itu belum tahu aturan gitu, wis salah jalan apa namanya selisih jalan juga, wis maksudnya kalau itu anak-anak susah ngebawa kendaraannya gitu kan, sudah salah jalan, sudah ini arahnya salah gitu kan, masih maksain aja kan itu. Wa qala Ka'ab bin Rasul qultu ya Rasulullah inna man utiya an khali'a min mali satan ila Allah wa rasulih. Jadi kemudian Ka'ab mengatakan ya Rasulullah, langsung berjanji di hadapan Allah, inna man utiya ila an asaddaqa min mali satan ila Allah. Jadi semua hartaku saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya masukin baitul mal gitu ya. Masukin ke kotak amal zakat gitu. Jadi berjanji ya Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya dari taubatku ngapain? Saya akan mensedekahkan semua harta benda saya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bukan harta Allah, Allah mau sedekahi. Maksudnya ini harta baitul mal, ini harta apa namanya kas sosial atau kas apa gitu. Jadi bentuk daripada taubatnya ketika di masa-masa belum Islam gitu ya, hartanya itu dibuat untuk membiayai orang-orang Muslim untuk membinasakan umat Islam. Begitu masuk Islam, semua hartanya diberikan untuk dana dakwah. Siapa Pak Hilman? Sahabat siapa yang begitu? Begitu masuk Islam, semua hartanya diberikan untuk dana dakwah. Sahabat-sahabat Abu Sufyan. Abu Sufyan itu rajanya kaum musyrikin di Makkah. Begitu masuk Islam, begitu turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu hartanya semua diinfakkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk taubatku pada Allah. Jadi semua saya berikan. Dan saya wakafkan di jiwa saya untuk ibadah pada Allah. Wes kemana-mana dakwah kan itu. Jadi taubatnya itu hartanya diinfakkan di jalan Allah, jiwanya diwakafkan untuk di jalan Allah. Wes pokoknya saya mau ditugaskan kemana, ngisi di mana terus siapkan itu. Itu namanya daripada bentuk taubatku. Selama ini banyak menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Itu pimpinan Abu Sufyan. Gembongnya itu dicegat di mana, bahkan termasuk istrinya saja. Hindu itu sama mendukung suaminya gitu. Yang ya di surat Al-Lahab itu kan itu tabbat yada abi lahabi wa tab itu kan itu wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu disebutkan dalam kutub pembawa kayu bakar. Intinya bukan bawa kayu bakar, bukan. Isu kan itu. Nyebari terus itu. Keluar pokoknya Muhammad itu sebar-sebarin. Itu namanya di surat Al-Lahab itu dikatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Membawa kayu bakar, bukan gotong-gotong kayu bakar, bukan. Ngomongin orang, ngobrol terus, jawab pokoknya jangan persis sama Muhammad. Itu pokoknya ngacak-acak gitu kan. Provokator. Jadi kalau orang mau nyalon dewan sudah diprovokasi tadi, jangan dia. Ludes habis itu kan. Sudah nggak ada pesuarakan itu. Wa amratu fi jidiha hablum mim masad. Jadi nanti di lehernya perempuan itu dikalungin api dari neraka. Hablum mim masad. Jadi belenggu tali dari neraka. Itu yang tukang
nyebarin isu buruk kan itu. Pokoknya jamretnya sahabat Mulyono gini-gini, nyebar kemana-mana kan itu. Udah Pak Mulyono dakwah kemana-mana ditolak. Ini gara-gara perempuan ini kan itu. Ya, tapi begitu masuk Islam semuanya bentuk taubat saya kata gitu. Semua harta saya untuk dakwah. Bahkan sayanya wakafan untuk dakwah kan itu. Sudah kemana-mana dibawa jadi panglima perang. Tadinya jadi panglima perang melawan Rasulullah. Jadi ya banyak seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pemimpin perang untuk melawan umat Islam. Begitu masuk Islam paling depan untuk memberantas kaum musyrikin kan itu. Jadi di situ namanya dulu zaman jahiliyah, sekarang zaman Islamiyah kan itu. Jadi dikatakan yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Dulu dalam kegelapan, amuk semua bisa berantas kan itu. Begitu sudah mendapat hidayah, Masya Allah, jadi paling depannya juga. Jadi Abu Sufyan, termasuk Khalid bin Walid, Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab Masya Allah, nafsunya gitu kan. Begitu dapat hidayah, paling depannya juga. Itu. Pokoknya Umar Khattab di mana bawanya pedang. Ada macam-macam, ya Rasulullah izinkan saya selesaikan orang ini. Jangan kan itu. Nafsu kan itu. Dulu nafsunya kepada orang Islam. Begitu masuk Islam, nafsu pada orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya dalam urusan kebaikan-kebaikan kita walaupun nggak ada yang dikeluarkan, tapi kita ada. Barang siapa yang punya harta, infaklah dengan hartanya. Yang punya ilmu, infaklah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, infaklah dengan tenaganya. Kan itu. Jadi, saya nggak bisa nyumbang tapi tenaga, ya udah ngangkat aduk kan itu. Nggak harus sehari, ya orang ember tak apa tak gitu kan itu. Kan sudah pas mohon Bapak bantuan untuk rumah Quran gitu kan. Kalau kita nggak ada uang, ya tenaga. Nggak ada tenaga, ilmu. Harusnya begini. Bisa jadi spanduk itu di foto sebarin kan itu. Nah ada nomor rekening sekian, masuk dapat pahala sama dengan pahala orang yang nyumbang. Kita cuma nge-share doang, foto gitu kan, di-share, kemudian lihat rekening, masuk ke rekening itu dari mana? Wallah, dari mana hamba Allah yang transfer gitu kan, kita dapat pahala dari nge-share itu sama dengan pahala orang yang nyumbang. Jadi kebaikan itu Masya Allah terbuka di depan mata. Begini kan itu ya. Itu mungkin kita akhiri dengan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.